Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Nah, yang pertama pengertian kepemimpinan. Kata kepemimpinan itu berasal dari kata leadership yang artinya pemimpin, ketua, dan kepala. Nah, sedangkan arti kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi orang guna menciptakan satu komitmen total, diinginkan dan sukarela terhadap pencapaian tujuan organisasional atau melebihi pencapaian tersebut. Sedangkan kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, memengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses memengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran tersebut. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama dari pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengkoordinir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Nah, yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Nah, yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam pengembangan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan kepala sekolah, yaitu terdapat beberapa tipe. Yang pertama, tipe otoriter atau tipe autoritarian. Seperti yang kita ketahui, bahwa kekuasaan otoriter gaya kepemimpinan berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Artinya, segala ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. Menurut David Craig, menggambarkan mengenai kepemimpinan ini bahwa dalam suatu kelompok yang sangat kecil antara pemimpin dan pengikut terjadi kontak pribadi karena komunikasi berlangsung secara interpersonal. Ketika kelompok menjadi besar, maka hubungan antara pemimpin menjadi semakin jauh dan melalui peringkat. Selanjutnya, tipe laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan memberikan bawahannya berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Selanjutnya, tipe demokratis. Yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan demokratis adalah gaya atau cara memimpin yang demokratis, dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, serta selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Selanjutnya, tipe demokrasi semu atau manipulasi. Demokratik, pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersikap otoraktis. Nah, dari
penjelasan tadi, dapat disimpulkan kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan pendidikan itu untuk membina persaudaraan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan antara lain otoriter, laissez-faire, demokratis, dan demokrasi semu. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain yaitu keterampilan dalam memimpin, dalam hubungan insan, dan dalam menilai. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan ada pendidikan antara lain pendekatan sifat, keperluan, dan pendekatan situasi. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.